Sejuk sekali udara di tempat ini. Bau harum bunga dan embun sangat menyegarkan. Berham tidak mau meninggalkan tempat ini. Berham, segala sesuatu ada waktunya. Kamu harus masuk sekolah. Pada saatnya nanti, Opa akan pergi ke tempat tinggal Berham. Oh ya, kita akan mendengar sabda Tuhan tentang Yesus yang tahu bahwa saatnya sudah tiba. Berham sudah baca bahwa jauh hari sebelumnya Yesus sudah sering memberitahu mengenai penderitaan. Tetapi kini ia membicarakan penderitaannya yang sudah di ambang pintu. Walaupun sangat sulit, Opa juga akan doakan supaya jemaat Tuhan diberkati dengan firman yang membawa pada pengenalan akan Allah yang sejati. Sahabat BDKA, perhatikan dengan cermat. Halo adik-adik, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu Bapa bagi kami, dan biarlah kami boleh diubah oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan begitu banyak pengajaran untuk murid-muridnya. Dan setelah selesai memberikan pengajaran-pengajarannya itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka suatu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus berkata demikian, kamu tahu 2 hari lagi adalah perayaan Paskah. Pada saat itulah anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Adik-adik, mengapakah Tuhan Yesus mengatakan hal yang sedemikian? Karena Tuhan Yesus sudah membulatkan hatinya untuk menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebus bagi umat manusia yang berdosa. Karena kasihnya kepada Allah dan karena kasihnya kepada manusia, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, rela menumpahkan darahnya, agar umat tebusannya dibebaskan dari dosa mereka, dari cengkraman maut, dari cengkraman iblis, agar umat itu kembali kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Tuhan Yesus sungguh-sungguh rela melakukan itu, karena tidak ada jalan yang lain. Jadi Tuhan Yesus mau berkorban untuk mengerjakannya. Adik-adik, kapankah itu terjadi? Kapankah Tuhan Yesus akan mengorbankan dirinya? 2 hari lagi. Ada apa dengan 2 hari lagi? 2 hari lagi adalah perayaan Paskah orang Israel. Kalian tahu enggak atau ingat tidak? Apakah itu Paskah buat orang Israel? Paskah buat orang Israel adalah orang-orang Israel itu memperingati waktu Tuhan memerintahkan Musa agar orang-orang Israel itu menyembelih kambing dombanya, kemudian mengambil sebagian darahnya, kemudian menyapukan darah itu di ambang pintu rumah mereka. Ambil darah, taruh di ambang atas, kemudian di ambang samping, kemudian di samping yang satunya lagi, seperti membentuk tanda salib. Ketika malaikat menjelajah wilayah Mesir, maka anak-anak sulung yang ada di Mesir mati semua, kecuali di antara orang-orang Israel yang ada lambang darahnya itu. Mereka dibebaskan dari hukuman Tuhan kematian anak sulung. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan adik-adik bahwa Paskah yang sesungguhnya adalah anak domba Allah yang mencurahkan darahnya menjadi penebus dosa bagi umatnya. Siapakah anak domba Allah itu? Tuhan Yesus sendiri. Sehingga Tuhan Yesus
harus mengorbankan dirinya 2 hari lagi pada waktu perayaan Paskah orang Israel. Nah, di lain pihak, adik-adik, di lain pihak, tua-tua Israel, orang-orang yang pandai bijak di antara orang Israel, ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam sedang berkumpul di rumah imam besar Kayafas. Untuk apakah mereka berkumpul, adik-adik? Mereka merencanakan tipu muslihat untuk dapat menangkap Tuhan Yesus. Loh, mengapa mereka mau menangkap Tuhan Yesus kalau begitu? Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Wih, kok kejam sekali? Benar. Mengapa mereka ingin membunuh Tuhan Yesus, adik-adik? Karena mereka iri dengki kepada pengajaran Tuhan Yesus. Karena kebanyakan pengajaran Tuhan Yesus itu menentang pengajaran-pengajaran mereka. Membongkar kemunafikan mereka. Mereka ingin melenyapkan Tuhan Yesus. Dan mereka ingin melenyapkan atau membunuh Tuhan Yesus itu jangan pada waktu perayaan Paskah. Mengapa mereka tidak ingin terjadi di dalam perayaan Paskah? Karena ketika perayaan Paskah itu, maka banyak orang Israel bahkan dari seluruh Israel akan datang ke Yerusalem. Dan di antara mereka pasti ada orang-orang Galilea. Kalau orang-orang Galilea melihat, kok Yesus ini orang Galilea, kok ditangkap sama mereka? Mereka bisa berpikir, nggak boleh nih. Kita harus membela Yesus ini. Nah, kalau itu terjadi, kemudian itu bisa membuat orang lain juga berpikir, ini kan guru yang baik, kenapa kok ditangkap? Bisa menjadi kerusuhan besar dan usaha mereka bisa gagal, adik-adik. Jadi mereka berusaha sedapat mungkin agar mereka bisa menangkap Tuhan Yesus di luar hari Paskah itu. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Tidak bisa. Akhirnya Tuhan Yesus harus mati di hari Paskah itu untuk menyatakan bahwa dialah anak domba yang sejati. Hal ini mengajarkan apa, adik-adik? Hal ini mengajarkan bahwa bukan kepandaian dari orang-orang itu, orang-orang Israel itu, imam-imam itu, ahli-ahli Taurat itu sehingga mereka bisa menangkap Tuhan Yesus. Bukan, adik-adik. Tetapi hanya karena mereka ada dalam kontrol Tuhan sehingga mereka bisa menangkap Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak menghendaki, maka mereka tidak akan mampu untuk menangkap Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebusan yang sejati, maka orang-orang itu bisa menangkap Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak mati untuk orang-orang yang mengasihi Dia, tetapi Tuhan Yesus mati untuk orang-orang yang membenci Allah. Tuhan Yesus mati untuk orang-orang yang menjadi musuh Tuhan. Semua orang berdosa adalah musuh Tuhan. Untuk orang berdosa inilah Tuhan Yesus mau mati mengorbankan nyawanya. Betapa besar kasih Allah yang telah menganugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Apakah kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Ingat, adik-adik, kasih Kristus yang begitu besar. Mati untukmu yang melawan Dia. Mati untukku yang juga melawan Dia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita tidak menolak kasih daripada Tuhan, namun dengan segenap hati mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Engkau menganugerahkan Tuhan Yesus. Sehingga kami yang seringkali melawan Tuhan, kami yang adalah musuh Tuhan, Engkau perdamaikan dengan pengorbanan Kristus. Tolonglah kami untuk boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, dengan hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan, bahwa benar Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa, ternyata konsep kasih dalam kerajaan sorga itu tidak dikenal dunia. Ya, bertolak belakang. Bahkan kasihnya mengontrol hati para pemimpin untuk melaksanakan hal yang tidak baik, yaitu pelaksanaan hukuman mati pada saat yang tepat. Terpujilah Tuhan karena dengan mendengar firman yang hidup dan mempercayainya, maka hati kita yang tersesat itu Tuhan belokkan dan dipimpin ke jalan yang penuh kasih serta beranugerah. Anak-anak, ingatlah akan penderitaan Kristus melalui kasih yang mengontrol segala sesuatu. Penderitaannya membawa penghiburan yang luar biasa bagi umat Tuhan yang sedang menderita. Mari kita berespons dengan benar terhadap domba Paskah yang sesungguhnya melalui firman yang terdapat dalam Matius 26 ayat 6-13. Dah.